Shalom teman-teman, dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Yabes Mirkida Oto. Di sini saya akan mengikuti teman-teman PKL kelompok 8 Prodipak Institut Agama Kristen di Kupang. Nah, teman-teman, di sini kami telah membuatkan salah satu produk sederhana yang kami berpikir akan sangat bermanfaat kepada kita semua. Produk yang kami buat di sini adalah etika menghubungi dosen. Nah, teman-teman, chat dengan dosen via WhatsApp merupakan salah satu metode komunikasi yang semakin sering dilakukan oleh mahasiswa di akhir-akhir ini. Mengapa? Karena kita diperhadapkan dengan metode pembelajaran online atau jarak jauh yang sangat membutuhkan alat komunikasi WhatsApp, pesan singkat dan lain sebagainya untuk berkomunikasi. Nah, teman-teman, di sini kami telah menyiapkan kurang lebihnya ada beberapa poin yang sebagai langkah-langkah untuk menghubungi dosen. Nah, di sini kami telah menyiapkan 7 etika untuk menghubungi dosen. Yang pertama, waktu pengiriman. Lalu yang kedua, salam pembuka. Lalu yang ketiga, permintaan maaf. Yang keempat, perkenalan diri. Yang kelima, penggunaan bahasa. Yang keenam, penggunaan kalimat. Yang ketujuh, salam penutup. Persiapkan penjelasan dari ketujuh poin tersebut. Yang pertama, waktu pengiriman. Teman-teman, untuk menghubungi dosen tidak dapat dilakukan setiap saat. Mengapa? Karena profesi dosen juga memiliki waktu kerja dan waktu istirahat tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengiriman pesan singkat, kita diharuskan untuk memperhatikan waktu pengiriman pesan agar tidak mengganggu waktu istirahat. Teman-teman, kita bisa pilih waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau sedang beribadah. Nah, waktu istirahat di setiap universitas, setiap institut tentu akan berbeda-beda. Namun pada umumnya kita perlu menghindari waktu pengiriman di setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu. Karena biasanya waktu-waktu tersebut dipakai untuk beristirahat bersama keluarga dan juga beribadah. Lalu kita juga perlu untuk menghindari pengiriman pesan di atas pukul 17.00 waktu setempat. Teman-teman, yang berikut yang bagi kami tidak kalah penting yaitu salam pembuka. Nah, salam pembuka ini juga sangat penting sebagai bukti bahwa kita sedang melakukan percakapan formal atau setidaknya semi-formal. Kita dapat mewakili pesan dengan mengucapkan salam seperti selamat pagi Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu, dan bisa juga disesuaikan dengan agama yang dianut oleh dosen kita masing-masing. Yang berikut, permintaan maaf. Nah, teman-teman, permintaan maaf ini juga sangat penting. Mengapa? Karena ketika kita mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp, maka itu akan menunjukkan bahwa kita sedang menghargai waktu yang dimiliki oleh dosen kita. Nah, teman-teman, dalam konteks ini kita perlu meminta maaf karena telah mengganggu dosen di tengah-tengah aktivitasnya yang padat. Misalnya kita dapat menuliskan kalimat sebagai berikut. Mohon maaf Bapak atau Ibu karena sudah mengganggu waktunya, atau mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu. Jadi sangat penting di saat kita membangun komunikasi lewat pesan singkat bersama dengan dosen kita. Mengapa? Karena
Tidak memperkenalkan diri saat mengirim pesan singkat ke dosen merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena dosen tidak akan menyimpan seluruh kontak setiap mahasiswa. Dosen juga tidak mungkin tahu siapa kita. Oleh karena itu, pastikan untuk menyertakan identitas diri sebelum menyampaikan pesan singkat atau pesan inti. Nah, contohnya, nama saya Yawes Putu, mahasiswa kelas B pada semester 7. Bisa juga disesuaikan dengan nama teman-teman dan juga kelas serta semester teman-teman. Nah, etika yang selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Dalam menghubungi dosen via pesan singkat WhatsApp adalah menulis pesan dengan bahasa yang formal. Selain itu, kita juga perlu menggunakan tanda baca yang benar agar pesan semakin mudah dimengerti. Dan kita juga perlu untuk menghindari kata-kata menyingkat seperti saya yang biasanya kita hanya menggunakan SY dan juga YG yang biasanya kita artikan sebagai kata yang dan sejenisnya. Nah, teman-teman, hal yang tidak kalah penting yang berikutnya yaitu penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat ini juga sangat penting saat kita berkomunikasi dengan dosen lewat pesan singkat. Kita perlu untuk menggunakan kalimat sederhana yang efektif. Kita juga perlu untuk menyampaikan perlu untuk kita menghindari penyampaian yang terlalu banyak informasi karena akan terkesan bertele-tele. Contohnya, jika kita membutuhkan tanda tangan dari dosen kita, maka kita dapat menyampaikan maksud kita dengan kalimat sebagai berikut. Saya ingin meminta tanda tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dapat saya temui dalam waktu dekat ini? Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita ya. Dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu yang berikut, yang paling terakhir, yang bagi kami juga tidak kalah penting, yaitu salam penutup. Nah, salam penutup, kita dapat mengucapkan salam penutup untuk mengirim pesan. Pada umumnya, salam penutup akan disampaikan dengan ucapan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat kepada kita semua, terkhususnya teman-teman mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.